Oke guys, selamat datang di channel Remaringka. Nah, hari ini gue mau membahas mengenai air. Jadi pembahasan mengenai air ini sebenarnya udah banyak banget, udah lumayan banyak ya teman-teman yang nanya ke gue melalui mau di DM, mau di kolom komentar, tapi gue itu belum sempat balas-balesin. Nah, dulu itu gue sudah sempat bahas mengenai air, tapi itu gue baru menunjukkan TDS-nya aja dari beberapa jenis air gitu ya. Nah, hari ini gue mau membahas sebenarnya tuh air yang TDS berapa yang paling baik untuk menyeduh kopi. Nah, seperti biasa ketika gue ngebahas yang kayak gini-ginian ya, gue pasti nyeduh kopi. Ya, nah hari ini gue nyeduh kopinya itu kopi Geisha La Estrella Colombia ya. Ini gue pada saat pesta kopi mandiri kemarin event di Medan, gue dikasih sama Coffeenetics ya. Thank you buat Haris sama Norita ya. Ini tinggal dikit banget kopinya. Nah, hari ini nih gue mau pakai alat seduhnya juga pakai alat seduh yang ini. Oke. Nah, terus gue pakai resepnya itu nanti gue pakai 12 gram. Oke, terus gue pakai perbandingan rasionya 1:18. Nah, ini bukan dalam rangka pengiritan, bukan. Tapi memang gue ngerasa itu yang bisa benar-benar gue enjoy banget. Terus rasanya unik, layer rasa itu kerasa ketika gue pakai perbandingan 1:18. Ya berarti nanti airnya sekitar 216, terus gue pakai grinder Timor C2. Ini gue gilingnya di grind size nomor 16. Oke, nah kita prepare dulu, nanti pada saat udah siap langsung kita lanjut. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum nonton video review ini, coba nonton dulu ya. Di sebelah sini tuh gue review ya, kalian mau jadi racun ya buat teman-teman atau nonton mau beliin buat kado ya silahkan ya. Oke, sudah. Wanginya tuh bener-bener kayak wangi cherry, terus ada melatinya, pokoknya unik lah ya. Nah sekarang kita prepare dulu, kita bilas dulu seperti biasa. Nah kenapa gue pakai perbandingan 1:18? Nah karena terbantu juga dengan alat seduh ini. Jadi kalau resep gue itu ada, gue bagi ke 2 kali penuangan ya. Pertama kita masukin dulu. Oke, sudah. Nah, tekan dulu dikit. Pertama, gue itu akan bloomingnya sebanyak 30 gram. Oke, terus gue bloomingnya selama 40 detik. Nah, nanti pada saat sudah 40 detik, ini biasanya katupnya akan gue buka. Ya, ini gue tutup lagi. Di menit ke-1 gue lanjut tuang. Oke, nah ini gue tuang sampai 160. Oke, nah sampai 160 gue diamin. Nanti sampai 1 menit 40 detikan gue buka lagi. Oke, buka lagi. Nanti sampai surut semua. Dia tuh nanti ketika dia surut itu biasanya di menit kedua. Oke, setelah itu tutup, lanjut tuang lagi sampai 216. Oke, sip. Dah, nah nanti pada saat di 2 menit 40 detik gue buka lagi. Nah dengan cara seperti ini gue lebih bisa dapetin tuh kayak ada sweetnessnya kerasa banget ya. Terus aftertaste itu jadi kayak lebih clean. 2 menit 40 buka lagi. Nah biasanya nanti brewing time-nya itu maksimal, gue dari kemarin udah coba-coba itu paling lama sekitar 3 menit 10 detik sampai 3 menit 20 detik. Oke sudah, timer kita stop. Sekarang kita lihat ya. Wangi banget. Ini gue brewing time-nya di sekitar 3 menit 12 detik doang tuh ya, teman-teman lihat ya. Ya jadi range-nya brewing time yang gue udah coba, gue dapat sweet spot-nya ya. Ini kalau gue loh ya. Jadi belum tentu sama loh kita loh. Itu di sekitar ya 3 menit sampai 3,5 menit lah. Kita cicipin dulu. Ya kan? Ini gue ngerasa ya, yang dominan pertama kali itu bener-bener ini kayak teman-teman minum teh botol tapi manisnya nggak ada, tapi tuh si melatinya tuh kencang banget. Jadi kayak bener-bener floral banget, terus ada rasa kayak bergamotnya. Sama manisnya ini kalau teman-teman tahu, gua nggak tahu ya, mungkin yang lahir tahun 95, 96 udah nggak tahu nih ya.
Tapi yang lahir 90 kurang ya, anak 90-an biasanya tahu. Bunga yang segini-segini ya. Terus yang warnanya merah-merah kecil, ketika dipetik di dalamnya tuh teman-teman bisa tarik kayak ada seratnya. Nah, seratnya cuma satu, terus teman-teman cobain, manis kan. Nah, manis itu kan lumayan kenceng tapi hilangnya cepet. Nah, rasa manis itu seperti ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang tahu ya, itu bunga apa, boleh tulis di kolom komentar. Oke. Nah, pada saat dia panas, rasa cerinya justru nggak kerasa. Yang gue rasain ini kayak ada melatinya, bergamot. Terus manisnya itu kayak bunga yang tadi ya, yang kecil. Dan ini endingnya justru gue bener-bener kerasa si melatinya tuh kencang banget. Oke, kita tungguin sampai dia dingin. Sambil kita bahas dulu. Nah, ini gue kasih lihat ke teman-teman dulu. Rekomendasi air berdasarkan SCA. Nah, di situ teman-teman sudah lihat fokusnya ke TDS ya. Ke TDS itu masih banyak teman-teman yang mungkin yang direkomendasikan ya menggunakan air yang TDS-nya 0. Salah atau enggak? Ya. Jawaban gue itu sangat-sangat tidak salah. Ya. Jadi balik lagi, kopi itu tergantung. Ya, tergantungnya apa? Jadi gini, bisa jadi orang yang merekomendasikan pakai air yang TDS-nya 0 itu, kopi yang dia roasting itu karakternya sesuai. Kalau diseduh pakai air yang TDS-nya 0. Ya, ada juga beberapa kopi yang ketika diseduh dengan air yang TDS-nya 0, rasanya tuh jadi cenderung flat gitu ya. Jadi yang seharusnya rasanya lebih kompleks, manisnya lebih keluar, mungkin acidity-nya lebih bright, clarity-nya lebih bisa didapetin, justru malah jadi kayak mute, jadi kayak agak hilang lah. Jadi ketika dia rasanya mau muncul, kayaknya kok tipis-tipis banget gitu. Ya, karena ini berdasarkan yang gue tahu ya, flavor yang ada di dalam kopi dan segala kandungannya itu bisa terekstrak dengan kandungan mineral yang ada di dalam air gitu ya. Jadi maka dari itu kalau teman-teman lihat di tabel yang tadi yang gue tampilkan itu TDS-nya tidak 0 gitu ya. Karena sebenarnya bukan salah tapi lebih ke arah sayang aja kalau misalkan nanti teman-teman udah punya kopi yang kualitasnya bagus ya, yang rasanya kompleks banget, ketika teman-teman seduhnya pakai air yang TDS-nya 0, malah dia rasanya tuh malu-malu gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa kopi yang ketika diseduh pakai air yang ada mineralnya itu malah rasanya jadi ancur-ancuran, malah jadi aneh, malah jadi muncul ada aroma atau rasa lain yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi simpelnya air itu, kandungan mineral yang terdapat di dalam air itu bisa menimbulkan atau menghilangkan suatu aroma. Nah ini tergantung, aroma maupun flavor maupun taste-nya gitu ya. Bisa jadi berubah gitu ketika teman-teman nyeduh pakai air A dan air B. Nah mungkin teman-teman pernah kejadian ketika teman-teman beli ke coffee shop ya, ke roastery itu ada coffee shopnya juga. Teman-teman misalkan beli kopi yang sama nih, misalkan kopi ini nih ya. Terus pada saat teman-teman beli di sana, diseduhin sama baristanya, teman-teman rasain, wah kok bener-bener enak nih ya. Terus teman-teman tanya resepnya ya. Ketika teman-teman tanya resepnya, teman-teman beli biji kopinya, teman-teman bikin di rumah kok rasanya beda gitu ya. Nah itu bisa jadi dari airnya yang beda nih ya. Kita nggak tahu air yang dia pakai itu sudah apakah benar-benar TDS-nya 0 atau TDS-nya ada 80 atau 200 gitu ya. Nggak ada yang tahu. Nah maka dari itu kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman barista yang ikut kompetisi biasanya yang brewer ya, itu suka bawa air sendiri tuh ya, suka bawa galon yang sedang tuh ya. Nah, tapi itu biasanya pakainya airnya Cleo atau Amidis, tapi lebih banyak Amidis. Kalau Cleo itu kadang
TDS mungkin masih ada antara 0 sampai 10 lah, kadang-kadang tuh masih ada. Nah, kalau amidis itu benar-benar 0. Nah, biasanya barista yang ikut kompetisi itu brewer ya, itu dia menambahkan kandungan lain supaya nanti kadar mineralnya bisa diatur. Misalkan kadar mineral TDS-nya ya, TDS yang mau dicapai itu katakanlah 125. Nah, dengan air yang mineralnya 0 dicampur kandungan khusus yang sudah ada hitung-hitungannya, nah angka TDS 125 itu bisa dicapai lebih mudah. Dan kandungan mineral di dalamnya itu lebih bisa dikontrol lah. Gitu ya. Nah, terus pertanyaannya mungkin teman-teman ada yang tanya nih, oh kalau misalkan kita katakan merek Aqua ya. Merek Aqua gue udah pernah coba ya, beli di Alfamart sama Indomart yang jaraknya dekat. Ketika gue cek TDS ya, oh ternyata TDS itu angkanya beda. Ya, itu hal yang wajar menurut gue ya. Tapi ini menurut pendapat bodoh gue ya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu atau yang memang tahu pasti nih, bisa tulis di kolom komentar gini. Aqua walaupun TDS, angka TDS-nya dia berbeda, tapi kemungkinan besar kandungan mineral yang terkandung di dalamnya itu sama. Pasti kan dari pabrik itu sudah memiliki standar khusus. Misalkan Aqua itu punya standar untuk kandungan mineral di dalamnya misalkan A, B, dan C. Ya, walaupun TDS-nya berbeda antara Aqua yang A dengan Aqua yang B, tapi kalau kita lihat kandungan di dalamnya mineralnya itu sama. ABC-nya ada, di botol yang ini ABC-nya juga ada walaupun angka TDS-nya beda. Gitu ya, maka dari itu kalau misalnya teman-teman tanya pakai air apa yang paling bagus khususnya buat teman-teman yang untuk bisnis coffee shop, saran dari gua adalah carilah air yang memang teman-teman gampang mendapatkannya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot nyari-nyari, nggak usah repot mesti jauh-jauh pergi untuk beli air yang teman-teman pengen. Gitu, karena kalau kita bicara bisnis, distribusinya harus lancar, nggak boleh ada yang ribet lah. Karena semakin lancar distribusinya, otomatis biayanya atau cost-nya akan lebih rendah. Gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang buat home brewer atau mau pakai buat sekedar nyeduh di rumah, bebas. Teman-teman mau explore kayak apapun juga boleh-boleh aja, sama. Karena gue juga suka explore, suka nyampur-nyampur air gitu ya. Cuma sekedar biar pengen tahu aja gitu, oh efeknya seperti apa. Nah, kalau efek rasanya dari masing-masing air seperti apa, itu agak sulit dibicarakan ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong rasa itu udah balik ke preferensi masing-masing, ke background masing-masing, ke lidah masing-masing. Gitu ya, bisa jadi teman-teman lidahnya sudah terkalibrasi gitu ya. Bisa jadi pendapatnya beda sama gua gitu ya. Nah, terus ada berikut lagi ini mengenai mesin ya. Jadi katanya wah kalau pakai air yang ada mineralnya untuk mesin nanti mesinnya jadi cepat rusak. Sebenarnya jadi cepat rusak enggak, karena menurut gua ketika kalau kita ngomong bisnis ya, untuk coffee shop, mesin itu bisa di maintenance ya, dan sudah pasti ada penyusutannya, sudah harus dihitung tuh penyusutannya. Karena cepat atau lambat, nggak usah teman-teman pakai air yang mineralnya 0 pun, pasti akan ada part-part lain yang memang sudah harus diganti. Jadi pilihannya dua, teman-teman mau awet-awetin mesin atau mengorbankan rasa kopinya nih. Sayang banget kalau misalnya teman-teman pakai kopi yang memang udah bagus, potensinya besar sekali, tapi teman-teman pakai air yang TDS-nya 0. Nah, jadi nanti rasanya malu-malu tuh, mau keluar enggak gitu. Jadi menurut gua masalah air, teman-teman pakai aja yang memang ada di sekitar coffee shop teman-teman gitu. Kalau mau di riset dulu boleh dicobain. Oh ternyata ada air merek A, B, dan C, dicobain dulu ketiganya. Gitu ya. Jadi simpelnya pakai air TDS 0 atau yang ada mineralnya bebas. Ya teman-teman bebas, itu pilihan teman masing-masing. Yang pasti yang tadi sudah gue bilang, ketika teman-teman pakai air yang mineralnya 0, bisa jadi ada rasa yang hilang.
Tapi ketika teman-teman pakai air yang mineralnya terlalu tinggi, bisa jadi ada rasa yang nggak teman-teman inginkan itu muncul. Jadi jawabannya apa? Disesuaikan. Disesuaikan bisa jadi dari stylenya dulu teman-teman, atau teman-teman roastingnya bisa dibedain, atau teman-teman bisa cari beans yang memang roast profile-nya menurut teman-teman itu cocok untuk teman-teman pakai air yang dipunya gitu. Oke, sekarang kita cobain kopinya. Nah, ini sudah dingin. Nah, ketika dia sudah dingin, justru ini rasa si melatinya masih tetap ada. Terus rasa jeruknya semakin dominan. Ya. Jeruk bergamot. Terus di sini rasa cerinya ini muncul di belakang. Jadi yang tadi ya, rasa manis yang bunga itu jadi hilang. Manisnya ini berubahnya karakternya tuh kayak karakter ceri. Ya, jadi ini cerinya nih karakternya yang buah ceri matang gitu ya. Unik banget. Terus ini teksturnya gue ngerasa kayak juicy banget. Bodinya light. Dan walaupun ini gue pakai perbandingan 1:18 pun, rasanya menurut gue masih lumayan apa ya? Masih lumayan pronounce lah, masih jelas gitu loh. Ya, itu aja sih ya. Tapi yang pasti pengalaman gue minum kopi ini oke ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan nanti pengen beli kopi Geisha ini ya, Geisha La Estrella dari Coffeenetics, nanti link pembeliannya akan gue cantumin di deskripsi. Terus buat teman-teman yang pengen ngulik-ngulik gampang pakai alat seduh ini ya, nanti langsung cek link di deskripsi aja ya. Nanti gue akan cantumkan semuanya. Terus kalau teman-teman pengen lihat rekomendasi alat-alat seduh gue, follow dulu Instagram gue di @remaringka. Nah, di situ langsung teman-teman cek aja link yang ada di bio. Ya, di situ sudah gue cantumkan. Nanti misalnya teman-teman mau cari barang apapun harusnya ada. Tapi yang berhubungan sama kopi. Oke teman-teman, nah kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai pembahasan air ini ya, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar aja. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat versi teman-teman juga boleh, silahkan tulis di kolom komentar biar kita sama-sama saling belajar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.